Halo guys, balik lagi sama gue Mr. Heisei di channel Soa Heisei Toku Discussion guys. Channel yang paling fenomenal yang suka membahas tokusatsu dan juga anime, film box office Hollywood dan juga suka ngerosting soal fans-fans alay-alay yang gimana gitu guys. Jadi ini channel yang paling kalian tunggu-tunggu dengan pembawa acaranya ataupun youtubernya yang unik dan juga paling fenomenal dan anti badai guys. Oke guys, jadi jangan kemana-mana guys, karena hari ini guys, gue mau ngebahas seputar tokusatsu lagi guys. Jadi hari ini gue mau nge-review Build, Kamen Rider Build. Kemarin gue udah nge-review Kamen Rider Build dari episode 1 sampai episode 40 berapa gitu yang itu gue udah nonton kan. Nah, sekarang gue mau review keseluruhan dari episode 1 sampai episode terakhirnya Kamen Rider Build dan nanti gue bakal ngasih kesimpulan cerita apa yang sudah gue tonton di seri Kamen Rider Build ini di segmen pertama. Terus nanti gue mau bahas dua movie Build yang saling berhubungan satu sama lain, plus segmen ketiga nanti gue mau ngelakuin toku reaction. Jadi toku reaction ataupun toku first reaction dengan kemunculan form barunya Zero One, Kamen Rider Zero One guys. Jadi don't go anywhere dan ikutin gue terus. Dan sebelum kalian ngikutin pembahasan gue kali ini, jangan lupa luangin waktu kalian sebentar untuk pencet tombol subscribe plus tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe-nya guys. Plus jangan lupa ajak teman-teman kalian buat dukung channelnya Soa Heisei dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya, dan bagiin ke teman-teman kalian semua kalau ada channel pembahasan tokusatsu yang super menarik guys. Oke guys, jangan kemana-mana dan ikutin gue terus ya. Oke guys, jadi balik lagi sama gue Mr. Heisei guys. Mungkin kalian udah lihat intro gue di awal, dan 3 segmen pembahasan yang hari ini bakal kita bahas tuntas guys. Jadi karena saking udah lamanya gue nggak ngevlog dan juga udah lama eh, apa ya, udah banyak berita tokusatsu di mana-mana dan banyak, wah udah banyak updatean terbaru. Jadi gue semakin bersemangat banget buat menghibur kalian dengan memberikan informasi-informasi seputar dunia tokusatsu terupdate guys. Oke guys, jadi hari ini sesuai janji gue guys, ada 3 segmen seperti yang udah kalian denger di awal video gue. Apa yang mau gue bahas hari ini guys? Oke guys, langsung to the point aja. Jadi hari ini gue mau ngebahas seputar Kamen Rider Build. Jadi kemarin kalian udah sempet nonton video gue soal pembahasan Kamen Rider Build yang udah gue tonton dari episode 1 sampai episode 45 atau 44 gitu. Nah hari ini gue bakal cerita, bakal kupas tuntas soal Kamen Rider Build dari episode 1 sampai episode 49 buat kalian only guys. Jadi langsung aja kita mulai guys. Oke, jadi pertama-tama mungkin kalian banyak yang belum nonton serial Kamen Rider Build, terutama para fans-fans barunya tokusatsu RTV terutama ya, dan juga para fans-fans yang baru kenal soal dunia per tokusatsuan guys. Jadi oke, mungkin kalian ada banyak bertanya-tanya, apa sih Kamen Rider Build dan Kamen Rider Build yang mana sih? Banyak fans-fans baru yang baru dengar Kamen Rider Build. Nah, Kamen Rider Build itu ada Kamen Rider yang badannya setengah-setengah, yang kalau misalnya nonton di film RTV dia muncul di episode terakhirnya Kamen Rider X8. Nah kurang lebih kayak gitu guys. Oke guys, jadi
Jadi selama gue ngerjain build, jadi gue jujur-jujuran ya, gue juga seorang fans sabar ya. Jadi gue baru beres ngerjain Kamen Rider build dari episode 1 sampai episode 49 tamat, dan juga plus movie-movie-nya. Oke guys, jadi awal-awal gue nonton agak bingung ya dari plot ceritanya ya. Jadi gue kalau misalnya pengen tahu ceritanya seperti apa, ceritanya itu Kamen Rider Build itu ngambil cerita soal sejarahnya itu Jepang itu terbagi menjadi tiga gara-gara uh, apa ya, ada seorang alien bernama Evil. Dia tuh nggak sengaja, bukan nggak sengaja, tapi secara nggak langsung sengaja neken sesuatu, bukan neken tapi mengaktifkan suatu kekuatan dari sebuah kotak namanya kotak Pandora, dan menyebabkan Jepang terbelah menjadi tiga bagian. Jadi ada tiga bagian lah, jadi tiga pemerintahan lah. Nah, tiga pemerintahannya itu apa aja? Jadi ada Seito, Hokuto, sama Touto. Nah, kebetulan si Kamen Rider Build ini tinggal di Touto guys. Nah, jadi si Kamen Rider Build ini diperanin sama Atsuhiro Inukai guys, seperti yang gue udah ceritain di awal ya. Atsuhiro Inukai, nah dia diceritain jadi seorang ilmuwan jenius yang lupa ingatan dan jadi Kamen Rider membela kebenaran, membasmi para monster yang berusaha mengganggu keamanan di Touto guys. Nah, jadi kurang lebih ceritanya gitu. Nah, jadi dari awal episode ya, dari awal episode sampai waktu ketemu pertama Banjo deh, ketemu Banjo sampai si Banjo berubah, gue jujur agak, menurut gue agak ceritanya agak awal-awal agak bagus ya, jadi agak menghibur gitu. Ada lucunya, ada seriusnya, dan bisa dibilang nggak terlalu, ada sedihnya juga tapi nggak terlalu sedih dan nggak terlalu serius ya, masih ada have fun-nya lah. Tapi pas Banjo berubah sampai sampai ketemu si Chris, itu udah ceritanya udah mulai arah-arahnya udah apa ya, udah agak serius gimana gitu, dan agak menegangkan gitu. Itu yang sensasi yang gue dapat waktu gue nonton dari episode pas Banjo berubah jadi Crossy sampai si Banjo berubah jadi Crossy Charge dan ketemu sama Gris. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan di sini gue juga cukup terhibur, yang dalam arti salah satu aktor legendnya Kamen Rider, gue nggak bisa bilang dia aktor legend ya, tapi bisa dibilang dia salah satu aktor senior yang balik lagi meranin Kamen Rider di seri Build. Dulu dia pernah main di serinya Kamen Rider Kiva, jadi bapaknya si Kiva, dan berubah jadi Dark Kiva, dan juga berubah jadi Iksa tentunya. Dan tiba-tiba dia muncul di sini jadi Kamen Rider Grace. Nah, oke. Terus waktu ketemu Kamen Rider Grace masih ada having fun, tapi sedikit agak-agak tegang gimana gitu dan terbawa serius ya. Nah, setelah ketemu Chris sampai pas uh, episode selanjutnya tuh ketemu sama Rock. Nah, pas ketemu sama si Rock itu udah mulai agak-agak ceritanya udah mulai agak serius-serius gimana gitu. Tapi gue masih jujur, overall gue masih menikmati ya secara keseluruhan ceritanya ya. Dan sampai, sorry ya, ini gue mungkin kalian bakal bingung kenapa gue kok jelasinnya malah ke karakter nggak ke cerita dan langsung to the point gimana gimananya gitu. Karena gini, gue nggak mau spoiler, dan juga kedua istilahnya gue cuma mau menjelaskan kesimpulan apa yang udah gue tonton dari ceritanya kayak gimana gitu, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Itu gue tekanin sekali lagi. Nah, waktu ketemu Rock itu mulai tegang-tegang gimana, dan tapi gue masih terhibur ya, sampai uh, yang menurut gue cukup menarik ceritanya di sini waktu si Rock balik jadi temennya si Kiryu Sento dan ngebantuin dia ngelawan si Evil, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi waktu si owner dapetin beltnya dan ternyata dia menyatakan diri, gue sebagai seorang alien, dan dia berubah jadi Kamen Rider Evil, itu gue bener-bener wow, gue nggak bisa berkata-kata banyak gitu. Dan menurut gue ceritanya
jadi semakin rumit dan menarik gitu, menarik dan nggak menyangka-nyangka gitu ya. Dan banyak memang spekulasi di awal juga, waktu pertama build muncul dan waktu gue nonton juga pertama-tama, memang spekulasi banyak mengarah kalau owner adalah uh, the real enemy ataupun the last boss gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi ternyata bukan, dan bukan sih, tapi uh, evolve alien ini pakai wujudnya si owner, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus sampai yang gue juga nggak nyangka kalau si Utsumi juga berubah jadi Kamen Rider Macross. Di sini gue juga nggak nyangka ya. Jadi uh, agak menarik sih ya, agak menarik sampai yang menurut gue agak super wow gitu. Dan gue nggak nyangka dari si cerita si build yang agak masterpiece ini. Gue bilang masterpiece ya karena lagi-lagi gue bisa bilang si penulis dan juga si produsernya pinter banget bikin cerita yang seperfect gini gitu ya. Dan gue nggak bisa berkata panjang lebar karena ini benar-benar masterpiece banget menurut gue ya, seri build ini. Dan kenapa gue bilang masterpiece, karena di menjelang episode terakhir tuh nggak ada yang nyangka kalau Kiryu Sento bakal ketemu sama bapak kandungnya. Dan bapak kandungnya itu, oh ya gue lupa, Kiryu Sento tuh ternyata nah nanti kalian tahu sendiri Kiryu Sento siapa sebenarnya gitu sih, Kiryu Sento gitu. Jadi gue nggak bakal sebutin plot hole-nya atau apapun, gue nggak bakal sebutin, ataupun spoilernya yang lebih parah gue nggak bakal sebutin karena nanti mengganggu niat kalian penonton, kurang lebih kayak gitu sih ya. Jadi waktu ketemu bapaknya itu, dan gue juga nganyang-nganyang ternyata bapaknya berubah jadi Kamen Rider Build. Dan juga nggak bisa disangka-sangka kalau bapaknya juga yang bikin beltnya si Kamen Rider Build gitu. Jadi ya gue bisa bilang ini film tuh satu-satunya film yang bisa bikin orang surprise, terkejut gitu dengan setiap episodenya gitu, karena ceritanya tuh menarik banget dan menurut gue ini masterpiece banget ya. Dan sampai setelah gue nonton di episode 45 dan gue nonton movie-nya, dan movie-nya masih nyambung ya, kemarin gue sempat bahas movie-nya ya. Nah nanti gue bakal bahas movie-nya juga, dua movie yang masih nyambung juga, tapi nanti di segmen kedua ya guys ya. Jadi kita tunda dulu. Nah, and then setelah gue nonton ya sampai episode 49 sampai uh, Evil berhasil dikalahkan sama si Build ya, dan Build nyiptain dunia baru. Di situ gue bener-bener gimana ya, susah berkata-kata, dan bener-bener bisa dibilang gue no comment banget karena jujur gue baru pertama kali nonton film yang sebagus ini gitu, yang gue bilang film Kamen Rider yang bener-bener gue bilang ceritanya semenarik ini gitu ya. Jadi kesimpulannya buat kalian yang belum nonton ya, jadi kesimpulannya nih, gue bisa bilang ini film yang ataupun seri Kamen Rider yang gue bisa bilang recommended banget buat kalian, dan jangan kalian lewatin gitu. Karena kenapa gue bilang jangan lewatin, karena filmnya benar-benar menarik banget, dan actionnya oke, dan ada leluconnya juga, joknya nggak terlalu serius tapi masih menghibur. Dan overall dari secara keseluruhan semua, dari segi action, dari segi cerita, overall gue masih bisa menikmati banget, dan gue bisa bilang ini recommended banget buat kalian. Dan ini nggak ada obatnya sama sekali guys, jadi super perfect dan ya ultimate lah. Jadi nggak ada obatnya, dan nilainya gue bisa bilang gue bisa kasih nilai 9,5 untuk seri yang satu ini, karena bener-bener masterpiece menurut gue ya guys ya. Jadi mungkin itu aja kesimpulan dari gue setelah gue nonton dari Kamen Rider Build ini dari episode 1 sampai episode 49 ya. Yang bisa gue bilang ya no comment. Jadi kalau misalnya kalian pengen nanya ke gue, bang jadi ceritanya gimana, kalian nonton sendiri ya, kalian nonton sendiri dan nikmatin sendiri sensasinya. Dan mungkin itu aja dari gue. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang sama ataupun pendapat yang berbeda, tulis di bawah komentar video gue kali ini. Dan gue akhiri video gue hari ini karena masih ada segmen selanjutnya, dan jangan kemana-mana, ikutin gue terus. Dan terakhir gue cuma bisa bilang, kalau misalkan kalian suka dengan video gue, jangan lupa like, share, and subscribe, plus share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. And jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya dan dukung kita terus ya guys. Mungkin itu aja dari gue, dan ayo kita kepaling tangan dan kita ucapin salam Hensin. Ciao.